Selamat pagi semua. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai etika di kantor dan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Leni Regiana Baban, NIM 221903665. Saya dari kelas 224 kelas 11, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Baiklah, kita akan membahas mengenai etika. Etika sendiri biasanya disebut dengan ilmu normatif yang dengan sendirinya berisi mengenai ketentuan dan norma yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita sangat membutuhkan yang namanya etika. Di sini ada 3 jenis etika. Yang pertama etika dalam bergaul, etika berpakaian, dan etika dalam berbicara. Yang pertama, etika dalam bergaul. Kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial dan yang pastinya membutuhkan satu sama lain, saling membutuhkan interaksi. Maka supaya interaksi itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendukung. Jangan membeda-bedakan yang namanya agama atau membeda-bedakan suku. Maka dalam kehidupan sehari-hari, pergaulan itu bisa terbentuk karena beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, faktor umur. Mungkin anak-anak yang masih 7 tahunan atau 8 tahunan kalau bertemu dengan teman yang sebaya dengan mereka pasti berteman, begitu juga dengan seterusnya. Dan yang kedua itu faktor pekerjaan. Di kantor atau dimanapun di kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan yang namanya teman. Jadi kita pasti akan selalu mencari teman untuk bergaul, entah itu bergaul ke rekan kerja atau tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian faktor keterikatan, dan yang terakhir itu faktor lingkungan. Tidak mungkin kita tidak berteman dengan atau bergaul dengan tetangga-tetangga kita seperti itu. Kemudian dalam etika bergaul, kita itu harus yang pertama saling membantu. Apabila ada yang butuh bantuan, kita jangan sungkan-sungkan, silahkan membantu, karena suatu saat kita juga akan membutuhkan bantuan. Maka di situ akan terjadi yang namanya interaksi. Kemudian kita harus saling menghormati. Apabila kita bergaul dengan orang yang usianya lebih tua dari kita, maka kita harus menghormati, harus lebih sopan. Kemudian kita harus mempunyai rasa empati, harus perhatian dan peduli kepada teman kita. Kemudian yang kedua, etika berpakaian. Dalam kehidupan, selain etika dalam bergaul, etika berpakaian juga merupakan poin yang penting. Kita pasti selalu menginginkan penampilan yang menarik, bagaimana supaya orang kagum dengan penampilan kita. Tentunya kita harus berpakaian dengan rapi, kemudian menggunakan pakaian sesuai dengan ukuran badan kita. Jangan memakai pakaian yang ukurannya kebesaran atau yang size-nya kekecilan yang bisa memperlihatkan seluruh lekuk tubuh kita, jangan. Karena mungkin tidak semua orang suka dengan itu. Mungkin ada sebagian orang akan risih melihat penampilan kita kayak, apa sih, kok bajunya begitu, kok bajunya ini, seperti itu. Kemudian dalam berpakaian itu kita harus rapi, usahakan rapi dan bersih. Kemudian yang ketiga yaitu etika dalam berbicara. Selain etika dalam berpakaian dan bergaul, etika dalam berbicara itu tidak kalah penting. Dalam kehidupan sehari-hari ataupun di kantor, bagaimana cara kita berbicara, mungkin orang bisa menilai kepribadian kita bagaimana. Dalam etika berbicara ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti yang pertama, harus menatap lawan bicara. Pada saat lawan bicara kita sedang berbicara dengan kita, maka di sini konsentrasi kita harus tertuju kepada lawan bicara. Jangan melirik kanan kiri atau menunduk, karena itu akan dianggap kurang sopan atau lawan bicara kita akan merasa tersinggung, merasa tidak dihargai. Kemudian apabila lawan bicara kita sedang berbicara tetapi kita fokus pada tujuan lain, fokus pada objek lain, kita tidak tahu mimiknya bagaimana. Bisa saja lawan bicara kita berkata iya, kita mendengar iya, tapi mimiknya beda, seperti mengatakan
tidak atau mimik marah seperti itu. Kemudian dalam berbicara, suara itu harus terdengar jelas. Selain harus menata suara juga penting, supaya lawan bicara kita bisa menangkap dengan jelas apa yang sedang kita bicarakan. Jangan terburu-buru dan jangan terlalu pelan. Berbicara itu harus pelan, tapi pasti dan jelas. Yang penting di dalam berbicara kita harus memperhatikan tingkat emosional kita. Apabila kita sedang dalam situasi marah atau sedih, usahakan jangan membawa perasaan itu di saat berbicara dengan lawan bicara. Apalagi di kantor, usahakan supaya lawan bicara kita tidak mengetahui tentang kemarahan dan kesedihan kita. Dan biasanya dalam berbicara itu jangan terlalu terburu-buru atau terlalu pelan sehingga lawan bicara tidak bisa mendengar, karena itu akan menimbulkan kejengkelan tersendiri bagi yang mendengarkan. Kemudian dalam berbicara, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Bahasa itu dapat menunjukkan kualitas seseorang, kualitas seorang pegawai kantor dan orang yang bekerja atau berjualan di pasar pasti sangat berbeda. Pasti kita yang bekerja di kantoran harus lebih memperhatikan pendidikan. Bahasa seorang yang berpendidikan akan beda dengan orang yang tidak berpendidikan, seperti itu. Sekian video pembahasan mengenai etika dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.